Halo YouTube, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan unboxing dan review sebuah headphone dari Soundcore. Ya, ini adalah Soundcore Q20i by Anker. Sekedar info, Soundcore adalah sebuah brand khusus audio di bawah naungan Anker. So, dari sini kita bisa tahu bahwa Soundcore ini bukan produk sembarangan. Mengutip di halaman website resminya, ternyata produk-produk audio dari Soundcore ini tidak bisa kita anggap remeh. Lalu, apakah headphone 500 ribuan ini worth it untuk dibeli? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang headphone ini, kita unboxing dulu apa saja yang ada di dalam box ini. Untuk desain boxnya terlihat cukup ramai. Pada bagian depan box terdapat beberapa fitur unggulan dari headphone ini, seperti hybrid noise cancellation, high-res audio, 40 jam playtime serta mendukung Soundcore apps. Kemudian pada bagian belakang terdapat spesifikasi dan fitur-fitur lengkap dari headphone ini. Lanjut kita buka apa saja yang ada di dalam box ini. Dalam box ini pertama kita akan dapat buku manual, kartu garansi resmi Anker Indonesia, kabel USB-A to USB-C, kabel aux 3,5 mm, dan terakhir adalah headphone dari Soundcore ini. Secara looks, headphone ini terasa kokoh, dibalut dengan warna hitam doff yang gahar. Untuk Q20 ini terdapat dua varian warna, yaitu hitam doff seperti ini dan warna biru. Bahan yang digunakan adalah plastik ABS di bagian tangkai dan cover driver, kulit sintetis di bagian air caps dan cover tiang di bagian kepala, serta metal pada bagian adjuster. Secara keseluruhan bahan yang digunakan cukup solid, terlebih untuk bagian air caps dan penyangga kepalanya. Bahan kulit yang digunakan terasa empuk, elastis, dan adem. Sangat nyaman digunakan dengan pemakaian jangka panjang. Untuk portabilitasnya, headphone ini cukup lengkap. Bagian air caps-nya dapat kita swivel dan tilt, serta adjuster pada bagian headband yang dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kepala kita. Selain itu, headphone ini dengan full artikulasi seperti ini akan jauh lebih ringkas untuk mobilisasinya. Terdapat 4 tombol di headphone ini, diantaranya tombol volume up and down, start-stop yang menyatu dengan tombol switch on-off, dan tombol untuk ANC. Juga terdapat lubang USB-C sebagai pengisi daya baterai, dan lubang combo audio jack 3,5 mm. Semua tombol dan lubang ini berada di bagian air cap sebelah kanan. Berikut fungsi dari tombol yang ada di headphone ini. Oke, next kita akan bahas beberapa fitur unggulan yang ada di headphone ini. Pertama, soal ANC-nya. Jujur, ini noise cancellingnya oke banget. Tanpa kita aktifkan ANC-nya, sebenarnya headphone ini sudah terasa kedap. Hal ini dikarenakan jenis air cup headphone ini adalah off-ear, di mana semua daun telinga kita akan masuk ke dalam mangkok headphone ini. Begitu pula dengan bahan air cup-nya yang memang benar-benar bagus. Jadi, pantas saja headphone ini sangat nyaman untuk digunakan. Untuk on-off ANC-nya dapat kita aktifkan melalui tombol yang ada di headphone ini atau melalui aplikasi Soundcore. Fitur yang kedua adalah transparansi mode. Fitur ini berfungsi membuat headphone dapat mengambil suara dari luar melalui mikrofon dari headphone ini. Ini membuat kita dapat mendengar suara dengan jelas di sekitar kita. Cocok buat kalian yang mau pura-pura dengerin musik padahal lagi mantau julitan orang. Selain dua fitur unggulan di atas, headphone ini juga sudah support Soundcore apps, di mana dengan aplikasi ini kita dapat mengatur ambient sound di headphone ini seperti noise cancellation, normal mode, dan transparansi mode.
Juga kalian dapat melihat device mana saja yang terkoneksi. Melakukan update firmware. Dan terakhir ini yang paling penting, yaitu kalian dapat mengatur equalizer di headphone ini sesuai dengan kebutuhan telinga kalian. Fitur-fitur unggulan lain dari headphone ini adalah dapat terkoneksi dengan dua device sekaligus. Fitur ini memungkinkan pada saat kalian asik mendengarkan musik atau melakukan aktivitas audio di komputer, kalian juga dapat mendengarkan notifikasi di HP kalian. Lalu untuk bagian koneksinya, headphone ini memiliki dua mode koneksi, yaitu Bluetooth dan wired. Untuk Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth versi 5. Sejauh ini saya gunakan untuk streaming YouTube dan nonton Netflix, latensinya tidak ada masalah. So far so good. Sedangkan pada saat menggunakan kabel, dibandingkan dengan menggunakan mode Bluetooth, kualitas suara yang dihasilkan tidak berasa begitu banyak perubahan. Menurut saya, menggunakan mode Bluetooth sudah cukup baik. Kecuali jika kalian ingin menggunakan headphone ini untuk bermain game kompetitif, mungkin menggunakan kabel akan berguna karena tidak terjadi latensi audio. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah pada bagian baterai. Layaknya smartphone dan gadget di era sekarang, headphone ini pun sudah mendukung fitur fast charging. Dengan durasi pengisian daya hanya 5 menit, headphone ini dapat playing time selama 4 jam. Lalu bagaimana bila baterai ini dalam keadaan full? Apakah sesuai dengan yang tertera di kertas? Hasilnya di luar ekspektasi. Pada saat saya mendengarkan musik full dengan noise cancellation aktif, headphone ini mampu bertahan hingga 41 jam 20 menit. Serta bila tanpa noise cancellation, headphone ini mampu bertahan 62 jam. Ini di luar klaim yang diberikan Soundcore. Oke, terakhir kita bahas soal kualitas dari audio yang dihasilkan oleh headphone ini. Untuk sertifikasinya, headphone ini sudah bersertifikasi high-res audio namun belum high-res audio wireless. Untuk drivernya cukup besar, yaitu menggunakan driver 40 mm. Untuk suara yang dihasilkan cukup seimbang baik dari bass, treble, dan vokal. Semuanya terasa di sini. Untuk bass terasa nendang bila kalian atur melalui preset equalizer yang ada di Soundcore apps. Treble dan vokalnya cukup dapat meskipun dalam mode preset bawaan dari si headphone ini. Overall hampir nggak ada cacatnya di headphone ini. So, jika kalian tanya apakah headphone ini worth it di harga 500.000? Jawabannya ini sangat worth it. Hampir dari segi manapun di harga 500 ribuan, ini nggak ada cacatnya. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.